Salam jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelum itu kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 22 ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Jemaat yang terkasih, ketika kita membaca kitab Mazmur, salah satu yang menarik adalah pemazmur selalu menyampaikan pengalaman hidupnya secara jujur dan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Segala perasaan kecewa, putus asa, ragu, bahkan marah disampaikan dalam kejujuran dan keterbukaan kepada Allah. Beriman bagi pemazmur adalah menikmati relasi atau keintiman dengan Allah dalam hidup yang terbuka dan apa adanya. Karena itulah di dalam kitab Mazmur kita akan menemukan berbagai kisah kehidupan yang kalau kita cermati adalah juga merupakan kisah kehidupan kita. Ini bisa terjadi karena dari sisi sejarah, kitab Mazmur memang disusun sebagai bahan pendidikan merenung kepada orang Israel. Bangsa Israel diajak merenung akan perjalanan hidup yang dijalani seraya mencari arah dan makna kehidupan itu dengan firman Tuhan. Sebagai contoh, mari kita lihat dalam Mazmur 22 ini yang disusun oleh Daud. Pemazmur langsung membuka mazmurnya dengan sebuah gugatan atau pertanyaan kepada Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pemazmur merasa ditinggalkan oleh Allah. Dan tentu saja, perasaan ditinggalkan ini sangat menyakitkan dan membuat pemazmur menderita. Karena jangankan ditinggal Allah, ditinggal pacar saja bisa membuat sedih, kecewa, dan depresi kepada kaula muda. Padahal, pemazmur sangat membutuhkan kehadiran dan pertolongan Allah, sebab ia telah dicela, dihina, diolok dan dicibir oleh musuh-musuhnya yang telah mendekatinya. Musuh-musuhnya telah memperlakukan pemazmur secara brutal. Kehadiran musuh-musuhnya ini membuat pemazmur sangat menderita. Penderitaannya digambarkan seperti air yang tercurah, lilin yang hancur, beling yang kering, lidah yang melekat ke langit-langit, dan duduk di dalam abu maut. Pemazmur sebenarnya sudah berseru siang dan malam kepada Allah, tetapi Allah itu tetap jauh dan tidak menolong. Padahal pemazmur berdoa kepada Allah nenek moyangnya, yang mana kekuatan Allah telah terbukti dan teruji. Allah telah meluputkan musuh dan membuat nenek moyangnya tidak mendapat malu. Fakta ini tentu membuat pemazmur semakin menderita. Allah itu seolah tidak mendengar seruannya. Pemazmur diperlakukan Allah secara berbeda dengan nenek moyangnya. Karena itulah, pemazmur menyebut dirinya ulat, binatang kecil yang tidak berharga. Jemaat yang terkasih, dalam keputusasaan yang begitu menekan dan menyesak, pemazmur membangun ulang konsep keberimanannya. Dalam keputusasaan, keraguan, kekecewaan, bahkan kemarahan, ia mencoba merenungkan siapakah Allah itu dalam hidupnya. Dan dalam proses perenungan yang panjang ini, pemazmur sadar bahwa walau ia menderita, sesungguhnya sejak ia dalam kandungan dan dalam dekapan dada ibunya, Allah telah membuat hidupnya aman. Mulai sejak kandungan, Allah ternyata telah bekerja dalam hidupnya. Kesadaran ini membuat pemazmur kembali menaikkan seruannya kepada Allah. Ia memohon dengan sangat supaya Allah datang menolong, menyelamatkan, dan melepaskannya. Dan puji Tuhan, Allah telah menjawab doanya. Jawaban doa ini membuat Daud sangat bersuka cita dan membuat komitmen ingin tetap percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, membaca Mazmur ini membuat kita sadar bahwa pengalaman Mazmur ini ternyata adalah pengalaman hidup kita sendiri. Kita terhisap dalam pengalaman yang dialaminya. Sama seperti pemazmur yang merasa ditinggalkan oleh Allah. Bukankah demikian halnya dalam hidup kita?
Bukankah kita juga sering bertanya kepada Allah, kenapa sepertinya Allah jauh dan meninggalkan kita? Kita sudah berseru siang dan malam, tetapi Allah tidak menjawab. Kita sudah berdoa dengan yakin dan berserah, tetapi kita tetap merasa tidak tenang. Kita bisa kecewa, putus asa, ragu akan kuasa Allah. Kalau demikian, apakah yang dapat kita lakukan? Menyerah atau tetap berserah? Dari pemazmur, kita mengetahui iman yang hidup itu adalah iman yang terus berserah dan percaya kepada Tuhan. Iman yang hidup tidak akan melepaskan kita dari penderitaan, justru memakai segala penderitaan dan persoalan untuk lebih percaya kepada Tuhan. Iman yang hidup akan selalu dipenuhi dengan berbagai pertanyaan kepada Allah. Apakah boleh bertanya kepada Allah? Bukankah itu sikap kurang percaya? Dari pemazmur kita belajar, iman yang hidup adalah iman yang bertanya. Walau pertanyaan bisa membawa kita kepada keraguan akan kuasa Allah, tetapi orang yang tetap setia dalam pergumulan imannya akan sampai pada satu titik iman bahwa justru dalam keraguanlah iman kita akan bertumbuh. Meminjam istilah Rasul Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasa Allah semakin sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu bisa tetap menjadi pedoman, pegangan dalam hidup kami, supaya kami tetap setia dan taat dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.